Oke sobat frontal, selamat datang di channel yang super super frontal. Ya jadi kalau misalnya kalian mendengarkan suara aku agak gemeteran atau agak yang gimana ya, pokoknya ya gitulah. Karena memang kondisi aku sedang benar-benar lelah ya kawan-kawan. Bukan lelah karena memikirkan dia, bukan, atau lelah karena menghadapin sikap-sikapnya, bukan, tapi lelah karena pekerjaan ya kawan-kawan. Dan selain itu bukan hanya kerjaan aja, aku juga harus ngurusin ya konten ini juga, dan juga beberapa urusan lainnya. Artinya bukan masalah ya, artinya bukan suatu kendala atau suatu apa ya, ya suatu masalah, bukan ya. Itu memang harus kewajiban yang harus kita jalani untuk apapun itu alasannya. Oke ya kawan-kawan, daripada kita bahas kayak itu, di sini kita ingin membahas di video kali ini tentang izinkanlah. Jadi di sini kawan-kawan semuanya, oke, bentar ya kawan-kawannya. Aku minum dulu ya kan. Biar agak rileks sedikit ya kan. Ada ahnya gitu ya kan. Oke, izinkanlah. Terkadang aku masih menyebut nama dia di dalam doa, mengaminkan kebahagiaan dia yang sudah bukan lagi dengan diriku. Ya, sampai akhirnya gak terasa, pelan-pelan aku pun menjatuhkan air mataku. Ya mungkin di sini terkesan lebay atau terkesan apaan sih? Cembutul aja gitu kalau bahasa orang Medannya, ya gitulah, cembutul aja pun, nah gitu lah kan. Cembutul aja tuh kayak ya gitu, kayak betul aja pun, macam betul aja pun, nah gitu lah ya kan. Jadi walaupun kau laki-laki, walaupun kalian laki-laki, ya bukan jadi alasan yang cupu, atau bukan jadi alasan yang kalau kalian tuh menjatuhkan air mata tuh lemah. Ya di sini aku terus terang aja, nggak apa-apa. Aku terbuka sama kalian semua. Aku nggak malu-malu gitu ibaratnya buat kawan-kawannya. Jadi jangan pernah malu untuk menguraikan air mata kalian. Karena itu adalah suatu, kalau aku pribadi ya, tapi nggak tahu opini kalian gimana. Tapi kalau menurut aku itu adalah bentuk apa ya? Bentuk cara kita gitu kan. Cara kita untuk meluapkan rasa sakit, itu yang pertama. Atau yang kedua, ya dengan cara itu kita bisa membuang sikit-sikit rasa sakit yang ada di hati kita, sesak yang ada di hati kita, mungkin kayak gitu ya kawan-kawan ya. Ya jujur ya aku belum sepenuhnya ikhlas memang. Ya walaupun aku banyak mengajarkan keikhlasan sama kalian semua, ya tapi memang belum sepenuhnya mampu untuk melepas gitu. Karena setiap hari aku tuh selalu apa ya, ya teringat lah gitu kan, teringat tentang dia gitu, tentang bagaimana diri dia yang pernah ada di samping aku gitu. Kemudian bagaimana diri dia tersenyum menatap mataku, seolah-olah kita ya nggak akan pernah pisah gitu. Ya mungkin itu juga pernah terjadi sama kawan-kawan semua. Mungkin kalian juga pernah berpikiran seperti itu ya, ketika dia tersenyum terus menatap kalian gitu, seolah-olah ya kalian berpikir ya kami kayaknya nggak akan pisah sih, kayaknya kami punya masa depan yang cerah nih bareng-bareng sama-sama gitu mungkin ya. Ya siapapun pasti pernah berpikiran seperti itu. Ya andai aku tahu perginya dia akan secepat ini, ya nggak akan lagi aku sia-siakan tiap detik yang berlalu. Detik-detik yang aku habiskan sama dia itu nggak akan pernah aku sia-siakan. Karena setiap bahagia yang kita lewati berdua itu banyak sekali gitu. Ibaratnya setiap detiknya itu ya pasti merasakan kebahagiaan tertentu gitu. Ya mungkin pun itu juga kalian alami ya. Mungkin pun dari kalian pribadi juga mengalami seperti apa yang aku alamin, walaupun nggak semua ya. Tapi pasti ada dari diantara kalian yang mendengar ini mengalami seperti itu. Ya tapi nggak apa-apa. Waktu memang nggak pernah bertanya. Jadi kita sesiap apapun kita untuk menerima kehilangan, ya dia selalu merenggut. Dia waktu pasti merenggut paksa kita tanpa peduli perihal sebuah luka. Jadi buat kawan-kawan semua, ya bersiaplah akan hal itu gitu. Walaupun waktu tanpa memberi kesempatan untuk kita,
ya kita nggak bisa untuk menunda kepamitan dia gitu. Jadi maka di sini izinkanlah gitu. Izinkanlah kalau memang waktu waktu itu gimana ya? Waktu sudah merenggut paksa. Oke, aku ulangi lagi, waktu sudah merenggut paksa kebahagiaan kalian tanpa dia peduli tentang perihal sebuah luka yang akan terjadi pada diri kalian ataupun pada diri kita. Gitu ya kawan-kawan ya. Ya, terima kasih udah pernah menjadi yang terbaik. Sampai saat ini ya aku masih belum mampu menemukan yang sebaik dia. Dia adalah orang yang paling berkesan walau harus menjadi yang paling aku lupakan. Jadi terkadang orang-orang yang sangat-sangat berkesan di dalam hidup kita itu ya nggak selamanya untuk bisa menjadi gimana ya, bagian dari hidup kita gitu. Contoh gini aja deh. Kalau kalian mempunyai barang apapun itulah, jangankan barang, uang lah gitu. Uang tuh kan ya siapa yang nggak butuh uang? Siapa yang nggak bahagia ketika dia memiliki uang? Apalagi banyak. Siapa yang nggak bahagia? Pasti bahagia dong. Maksudnya jangan banyak ya, apa ya? Ada aja syukur lah gitu. Jadi ya ketika kalian melepaskan itu mungkin ya udah ada satu alasan ya memang yang mana uang itu benar-benar harus kalian gunakan untuk apa? Ya untuk keperluan kalian, untuk kebutuhan kalian atau mungkin untuk kebahagiaan kalian. Ya udah nggak apa-apa. Izinkanlah uang itu untuk pergi. Gitu. Ya kita juga udah berterima kasih kepada uang itu karena uang tersebutlah yang telah membuat kita hidup mungkin, atau uang tersebut yang telah membantu hidup kita, membantu menemukan kebahagiaan kita, dan membantu gimana caranya kita bisa menjadi orang yang biasa menjadi luar biasa mungkin dengan adanya uang itu gitu. Jadi ya walaupun memang harus menjadi yang paling berkesan gitu, itu kan uang, kita punya uang walaupun cuma selembar 100.000 itu berkesan buat kita, ya kan? Walau harus menjadi yang paling kita lupakan. Ketika kita mendapatkan uang 100.000 dari hasil gaji lah kita anggap, ya kita berkesan mendapatkannya. Tapi ketika ada kesempatan untuk kita melepas dia gitu kan, ya pasti itu akan menjadi hal yang paling sulit untuk dilupakan. Tapi itu harus, karena kalau kalian tahan ya tergantung sih. Kalau memang kebutuhan kalian udah tercukupin, kalau memang kalian udah mampu mungkin ya no problem gitu. Cuman ya dengan keadaan terpaksa pasti kalian harus lepaskan demi kebaikan dan demi kesehatan kalian juga gitu. Ya di sini aku ingin bilang maaf juga ya bila bersama dia dulu dia nggak pernah merasa nyaman gitu loh. Jadi ya memang akunya terlalu bodoh untuk membuat dia betah. Jadi kayak biasanya aku tuh hanya membuat dia patah hati mungkin, dan mungkin patah semangat atau dan apapun itu sebagainya. Jadi buat kalian jangan lupa mengucapkan kalimat maaf. Jangan egois seakan-akan dia pergi karena dia bosan sama kita. Dia pergi karena dia muak atau dia udah menemukan orang baru. Jangan terlalu posesif seperti itu. Jangan terlalu ego akan hal itu. Di sini coba kita kembalikan. Sekali lagi aku bilang nggak pernah aku selalu mengingatkan ke kawan-kawan untuk jangan pernah menyalahkan pihak yang lain, khususnya dia. Salahkan diri kita. Mungkin kita udah terlalu ego di situ. Mungkin kita udah terlalu posesif di situ. Mungkin pun kita membuat dia terus bersama kita itu ya karena memang ego yang menguasai kita, seakan-akan dia tuh nyaman sama kita, dia tuh betah sama kita. Alhasil dia ya mungkin udah patah hati juga sama kita ataupun hilang semangat karena hal-hal ataupun ulah kita yang hari-hari kadang ada aja membuat dia tuh kayak penat, buat dia kayak pusing, atau buat dia kayak aduh gini lagi. Udah berulang kali diingatin tapi masih aja kayak gini. Seperti itu ya kira-kira kawan-kawan ya. Jadi jangan lupa sekali lagi aku bilang jangan lupa untuk katakan maaf. Ya maka saat ini izinkanlah aku memeluk nama dia di dalam doa-doaku.
memohon kebaikan dia di setiap doaku, di setiap semogaku. Ya, karena hanya dengan cara itu aku mampu mencintai dia. Maka izinkanlah. Jadi buat kalian bukan berarti pupus, gimana ya? Bukan berarti kalian harus kayak ketika dia pergi kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu loh. Kita banyak cara, banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin kalian bisa melakukan yang kayak aku bilang, terserah. Kalian beranggapan itu lebay, alay, berlebihan, atau apapun itu. Tapi kita nggak salah. Nggak ada salahnya untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama kita ibadah, yang kedua kita beramal, yang ketiga kita berusaha. Ya kita mendoakan kebaikan dia, otomatis feedbacknya ke kita juga ada. Ketika kita berharap orang baik selalu datang kebaikan sama dia, ya itu aja kita berharap kepada orang. Maksudnya kita memohon kepada Tuhan untuk jaga dia baik-baik. Apalagi Tuhan, maksudnya apalagi kita, pasti lebih baik dijaga sama Tuhan. Gitu loh kawan-kawan. Jadi izinkanlah apapun itu ya penyebabnya. Kalau memang dia mau pergi, pergi. Kalaupun memang dia nyaman sama kalian, maksudnya walaupun dia masih stay dengan kalian, tapi kalian ada merasa hal-hal yang mengganjal atau kayak udah beda atau udah berubah atau ya apapun itulah, coba introspeksi ke diri kalian dulu, lawan egoisnya. Karena kenapa dia bisa seperti itu, kenapa dia bisa berbeda, kita tanya dulu sama diri kita, apakah udah kitanya yang memaksa terlalu jauh, terlalu berlebihan. Ya walau memang dia nggak ada itikat untuk pergi, tapi kan dari gelagatnya, dari cara dia belakangan ini tuh udah beda. Atau karena memang dia nggak pergi karena kita tahan, atau karena ancaman-ancaman kita. Ancaman tuh gini ya kawan-kawan, bisa jadi kan kayak ketika, mungkin ya ini contoh ya, bukan berarti aku pernah mendapatkan atau aku pernah melakukan, ini contoh. Ketika dia mau pergi, kalian berkata, kalau kau pergi maka aku akan ngelakuin ini. Kalau kau pergi maka nanti kedepannya gini. Apapun itu yang namanya bentuk ancaman ya pokoknya kawan-kawan ya. Gak bisa aku bilang karena aku takut kalian terdoktrin atau kalian terdistract. Jadi seakan-akan kalian bisa melakukan itu kedepannya sama orang yang kalian sedang jalani ke depannya. Makanya aku gak mau ngasih gambaran atau contohnya, tapi cuman ngasih kata-kata ancaman gitu. Itu sebaiknya jangan. Itu kita terlalu jahat untuk itu. Nah bisa jadi dia stay karena dia nggak mau hal itu terjadi karena ancaman itu kan kawan. Jadi di sini kita harus ya minta maaf gitu. Maaf jika memang kita udah pernah melakukan hal konyol seperti itu. Maaf jika kita memang sudah terlalu memaksa dia untuk di sini. Gitu loh. Jangan kan dia, kalian lah contoh. Nggak usah jauh-jauh. Contoh kayak gimana ya, aku pengen nyari gambaran-gambaran yang dekat aja nih, tapi apa ya, sebentar ya kawan-kawan ya, sebentar ya. Ketika ini dibalikkan ke posisinya ke kalian, ketika kalian mendapatkan di posisi tersebut. Oh gini, ketika kalian datang ke toko baju, untuk yang wanita ya, ketika kalian datang ke toko baju, mungkin di satu sisi kalian udah meter-meter ngelirik lah dari jauh-jauh sebelumnya bahwasanya ada baju cantik di toko tersebut, sampai akhirnya kalian masuk ke dalam toko tersebut. Ya namanya toko pasti ada karyawannya, pelayannya gitu. Ayo kak, silakan dipilih bajunya gitu kan. Alhasil kalian pun masuk ke dalam karena memang ya ada yang pengen kalian lihat gitu kan. Bukan karena ajakan si pelayan tersebut, karyawan tersebut gitu kan. Tapi setelah kalian lihat, ya bajunya memang bagus sekali. Tetapi ada satu hal yang membuat kalian tuh gak nyaman di tempat tersebut. Seperti apa ya, mungkin di tempat tersebut ada musik yang menurut kalian itu mengganggu, ataupun ya memang nggak nyaman untuk kalian dengarkan, atau tempatnya yang betul-betul dipenuhi orang-orang yang rusuh gitu, sehingga kalian nggak betah di dalam tersebut, nggak pingin lama-lama.
Tetapi ketika kalian ingin keluar dari toko tersebut, kalian ditahan sama karyawan tersebut. Mbak, kita ada baju lebih cantik loh. Kita ada baju lebih murah loh. Kalau Mbak nggak percaya, Mbak mau nyari ke toko lain, silahkan. Kita berani jamin Mbak nggak bakal dapat harga yang lebih murah dibanding toko di sini, walaupun baju itu lebih cantik. Bahkan pun bisa lebih mahal karena kita bisa kontak ke toko-toko lain. Jadi Mbak kalau memang mau beli silahkan beli di sini, tapi kalau enggak ya jangan pergi ke toko lain. Yang betul-betul pergi. Nah, gimana? Itu kan suatu ancaman buat kalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu suatu paksaan buat kalian untuk gimana caranya biar kalian tetap stay di toko tersebut atau bahkan membeli produknya. Tapi kalau enggak ya pergi aja. Jangan singgah ke toko lain gitu. Kalian nyaman nggak dengan posisi tersebut? Ayo. Otomatis nggak nyaman dong. Seperti itu kira-kira ya gambarannya kawan-kawannya. Mungkin kalau memang kurang pas, kurang kena, ya apapun itulah, intinya sesuatu hal yang membuat kalian gak nyaman di situ. Tapi kalian berusaha stay di situ, pasti karena ada alasannya. Begitu juga dengan orang-orang yang kita anggap dia selalu stay sama kita, dia selalu ada sama kita, tapi udah beda. Sama halnya kayak kalian, ketika pun kalian udah muak di toko tersebut dengan ancaman-ancaman karyawannya, dengan paksaan-paksaan karyawannya untuk tetap di sini, untuk beli produk di sini, pasti kalian kesal. Pasti kalian menunjukkan sifat-sifat kalian yang gimana bahwasanya memang kalian kesel gitu. Pasti sifat itu bakal menonjol. Kayak ya walaupun kalian terpaksa membeli bajunya, pasti kayak udah ini berapa? Udah aku mau ngambilin aja, udah cepet lah. Nah, pasti kayak gitu. Gitu juga sama dia kawan-kawan. Jadi coba introspeksi diri kita masing-masing, kembalikan ke diri kita masing-masing. Apapun itu, maafkanlah diri kita, dan kita juga minta maaf kepada dia gitu. Gak apa-apa kok kita kehilangan dia, karena kita masih bisa melakukannya di dalam doa. Ya, jika pun nanti harus tetap terlepas, ya paling gak Tuhan sudah mendengarkan betapa bahagianya kita pernah menjadi yang paling kita aminkan. Jadi gimana ya, jika pun nanti harus tetap terlepas, paling gak Tuhan udah mendengarkan betapa bahagianya dia pernah menjadi yang paling kita aminkan gitu. Jadi yang bahagia di sini bukan cuma dia aja ya. Ketika kita melakukan amin dalam doa kita, otomatis ketika kita melakukan amin dalam doa kita, kita beribadah. Yang senang bukan cuma dia, tetapi Tuhan. Tuhan juga senang kita memohon kepadanya, dan kita berserah diri mungkin kepadanya, dan lagi-lagi kita menghampiri dia gitu. Jadi jangan pernah menganggap suatu hal yang pahit gitu kan, itu menjadi masalah. Maka lakukanlah. Mungkin ya kayak ku bilang tadi, itu kan bisa jadi ibadah, amal buat kalian juga. Jadi jangan kayak seakan-akan udah gak ada lagi gitu. Jangan. Udah, apapun itu izinkanlah, biarkan dia pergi, dan kalian juga harus siap untuk menghadapin itu. Karena kedepannya apapun itu, kalau memang pun Tuhan mengizinkan kalian lagi, ya alhamdulillah. Maka usaha-usaha yang kalian lakukan dalam amin kalian itu gak sia-sia. Oke, mungkin segini aja video kita kali ini. Bukan video ya, mungkin kayak ya audio kita lah. Lagi-lagi aku sering mengucapkan video, padahal sifatnya masih audio. Oke, terima kasih sekali lagi buat kawan-kawan yang udah selalu support channel ini, yang udah selalu mendengarkan audio ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapat gambaran yang lebih baik lagi, dan bisa melakukan hal yang baik lagi ke depannya. Bahkan lebih dan lebih baik. Itu harapan aku. Jadi buat kawan-kawan, jangan pernah putus asa, jangan pernah putus semangat, jangan pernah larut dalam kesedihan. Oke? See you di next video.